bunga-bunga kesenangan indria, yang pikirannya kacau dan tak pernah puas, akan berada di bawah kekuasaan sang penghancur. Ya, jadi Bapak Ibu, orang yang tidak pernah puas akan di bawah kekuasaan sang penghancur. Oleh karena itu belajarlah berpuas diri. Mantranya apa? Ini pun sudah baik. Ya, ini pun sudah baik. Betul, semua orang mau lebih baik, betul. Diusahakan pelan-pelan. Tapi yang saat ini pun sudah baik. Kalau Bapak Ibu mau merenung, ada nggak orang di luar sana yang tidak lebih baik dari Bapak Ibu saudara? Oh, jamin ada. Oh, baju bagus-bagus semua, kehidupan baik semua. Ya tahu? Bisa datang malam dengan ceramah datang. Ada orang di luar sana kerja 3 shift, itu kan? Ini saya ketemu, ya, saya ketemu sendiri. Kasihan kan? Kerja banting tulang demi anak. Mana punya privilege? Privilege artinya hak istimewa. Ya. Mana punya privilege ikut dengan dharma ini? Kasihan tidak Bapak Ibu? Kasihan. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa dengan dharma begini, privilege. Ya. Jadi belajar mudah puas. Ya. Kalau masih sulit, setiap hari sebelum tidur nyari satu hal yang bisa kita syukuri. Ya, nyari satu hal yang bisa kita syukuri. Apa itu Banteo? Banyak. Mata masih terang Bapak Ibu? Ada orang di luar sana tidak lagi bisa melihat, ada? Pantas disyukuri nggak matanya? Ginjal masih bekerja Bapak Ibu? Ada orang di luar sana harus cuci darah 3 kali seminggu, ada? Kalau saya mau nawarin ginjal Anda 30M, mau jual enggak? Sepasang. Nah, ganti pertanyaannya ya. Walaupun saya pinter juga ya. Kan tadi belum sebut jumlahnya ya. Nah, kalau ada yang mau beli ginjal Bapak Ibu sepasang 30M, jual enggak? Enggak ya. Kalau satu ada yang jual lagi. Ya, belum tentu jual ya. Ya, belum tentu jual. Sudah yakin, tapi ketika dijelaskan dokter, Bapak harus tanda tangan ininya. Bapak seumur hidup sudah tidak boleh angkat berat ya. Kenapa? Ya badan sudah lemah. Bapak kalau komplikasi bisa sakit kena organ yang lain, tidak boleh menuntut rumah sakit ini. Kenapa? Iya dijelaskan tak jadi dah, maaf dokter, pulang saya. Ya. Yang mau jual ginjal itu yang udah kuat banget, makan udah susah gitu. Nah itu mau dia jual ginjal di luar negeri, bahkan di dalam negeri. Atau mohon maaf, yang kurang bijaksana. Ya, dulu masuk berita anak sekolah ganti iPhone-nya, ginjal diganti iPhone Bapak Ibu Saudara. Aduh, tak lagi saya. Amsyong. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara nanti sebelum tidur renungkan ya, Anda bawa 15M di kanan, 15M di kiri. Enak tidur. Betul ya? Nah iya, 15M kanan. Oh enggak percaya, tak tahu ini. Enggak mau jual kok. 15M. Pasti itu senyum-senyum. Kalau suaminya enggak ikut dalam istrinya enggak ikut dalam kamu senyum-senyum. Rumah sudah pulang dari ya. Kamu enggak usah kasih saya uang belanja bulan ini. Luar biasa ya. Ya, lanjut ya. Lemak bisa dijual juga lemak. Beneran lemak bisa dijual. Apa? Laku. Beneran. Dijadiin
kosmetik ilegal. Saya pernah dengar 1 liter kita berapa belas juta. Ini sedang besok sipek. Tapi masalahnya sedang lemah itu bisa sakit juga, bisa komplikasi. Kalau enggak ini sedang ya. Dan 10 tahun ini tidak mau mengecil Bapak Ibu. Ya. Niatnya diet Bapak Ibu ya, tapi setiap hari dalam makan semeja. Ya, kita lanjut Bapak Ibu ya. Dhammapada 54. Harumnya bunga. Ini terkenal ya, silakan catat kalau yang senang. Harumnya bunga tidak dapat melawan arah angin. Begitu pula harumnya kayu cendana, bunga tagara dan melati. Tetapi harumnya kebajikan dapat melawan arah angin. Harumnya nama orang baik dapat menyebar ke segala penjuru. Dhammapada 54, ini Dhammapada yang sangat favorit ya, Anda boleh menghafal. Harumnya kebajikan tidak dapat melawan arah angin ya, kalau mau disingkatkan satu kalimat itu kita sudah paham semuanya. Maaf, harumnya bunga ya. Harumnya bunga tidak dapat melawan arah angin, tetapi harumnya kebajikan dapat melawan arah angin. Tidak seberapa harumnya bunga tagara dan kayu cendana, tetapi harumnya mereka yang memiliki sila dan kebajikan menyebar sampai ke surga. Ya, sebelum saya menjadi biku Bapak Ibu, saya pernah datang ke satu kelenteng di Chengdu, ya, di Sichuan. Ada kelenteng, ada salah satu turis spot juga. Jadi ada 1, 2, atau 3 gunung Bapak Ibu dipenuhi dengan tempel-tempel atau kelenteng-kelenteng Taoisme, tempat sembahyangnya raja. Kalau Anda cek di online, turis spot di Chengdu pasti ketemu. Ya, turis spot di Chengdu itu ada senternya pada ya Jisaipo itu Lekea danau yang bagus. Ada kuda raksasa, tempat syutingnya awan dan angin, ya, sama ada kelenteng itu. 3 gunung kelenteng semua. Sebelum kita masuk Bapak Ibu, sebelum kita bayar tiket, ada kelenteng satu di sebelah kanan. Saya masuk dan saya senang sekali kelenteng itu karena saya senang pengobatan. Itu adalah dewa obat lokal. Dia dewa obat yang diakui oleh daerah itu. Tapi sesungguhnya kenapa hari ini dia didoakan, dipuja, dipuji sebagai dewa? Ternyata dia dulu sinsai yang sangat baik hati. Ya, saking baik hatinya, orang kalau tidak mampu tidak usah bayar. Jadi menyelamatkan banyak sekali warga. Setelah meninggal disembah sebagai dewa. Bayangkan, mau masuk ke 3 gunung, kelentengnya mungkin 50-an, banyak. Ada yang paling tinggi, kelenteng langit, kelenteng surga. Orang berusaha naik sampai ke atas supaya katanya doanya paling manjur. Tapi di depan itu kita disambut dengan dewa obat. Bagaimana bisa dewa ini berada di depan semua tempat sembahyang lainnya? Karena apa? Kebajikan. Ya,
Sekuat itulah yang disebut kebajikan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, harumnya mereka yang memiliki sila, memiliki kebajikan, menyebar sampai ke surga. 50-an kelenteng, semuanya penuh dengan dewa-dewa Taoisme yang terkenal. Semua dewa mempersilahkan dewa obat ini berada di depan, kan begitu ya? Kalau tidak dipersilahkan kan arsiteknya dimimpi. Mimpi. Lu ngapain taruh dia di pintu depan? Lu nggak hormati Kaisar Langit. Keliru kamu. Jadi paling depan apa dewa? Kaisar Laucun, Kaisar Langit. Iya baik-baik arsitek kan. Tapi kenapa arsiteknya gambar seperti itu, rangkai seperti itu? Dipersilahkan. Karena kebajikan orang ini menyebar sampai ke surga. Bahkan dewa lain mempersilahkan. Ya, entahlah kapan Anda ke sana, di foto lapor ke saya. Tentu ya, nostalgia. Saya sudah lama, saya ke sana untuk exchange student ya, pergi sama teman sekolah 3 minggu hampir sebulan. Lanjut Bapak Ibu Saudara, 60. Nah ini kalau Anda tidak terjaga, Anda masuk ini. Malam terasa panjang bagi orang yang tidak terjaga. 1 yojana terasa jauh bagi mereka yang bodoh, bagi mereka yang lelah. Ini saya salah tulisnya. 1 yojana itu belasan kilometer ya. Saya tidak hafal angkanya Bapak Ibu. Tadi saya mau cek ya, tapi karena burung kelupaan. 1 yojana terasa jauh bagi mereka yang lelah. Sungguh panjang siklus kehidupan bagi orang bodoh yang tidak mengenal ajaran benar. 64. Sang Buddha memang senang menggunakan kata orang bodoh Bapak Ibu ya. Tapi kata orang bodoh ini artinya tidak suka berbuat baik, senang berbuat jahat. Bingung-bingung gak jelas. Enakan sebaik dulu pakai yogurt. Enakan sebaik dulu pakai yogurt. Disebut bodoh. Jadi orang tidak mau berbuat baik itu bodoh. Ya, Sang Buddha selalu mengungkapkan orang tidak suka berbuat baik itu orang bodoh. Orang berbuat jahat itu orang bodoh. Nanti saya jelaskan ada di sini. 64 Bapak Ibu, ini saya senang karena saya lihat sendiri. Orang bodoh, walaupun selama hidupnya bergaul dengan orang bijaksana, tetap tidak akan mengerti dhamma. Bagaikan sendok yang tidak dapat merasakan rasa sayur. Ini dhamma pada terkenal Bapak Ibu 64 ya. Lanjut 66. Orang bodoh yang dangkal pengetahuannya. Ini saya senang. 66 saya sangat senang. Catat Bapak Ibu ya nomornya. Orang bodoh yang dangkal pengetahuannya memperlakukan diri sendiri seperti musuh. Ia melakukan perbuatan jahat yang akan menghasilkan buah yang pahit. Kenapa saya senang kalimat ini? Karena memang bodoh betulan. Orang yang berbuat jahat itu bodoh betulan. Kenapa? Contoh dia mencuri Bapak Ibu, ketahuan, digebuk masyarakat. Siapa yang mukul dia Bapak Ibu? Dirinya sendiri yang mukul dirinya. Siapa yang memutuskan untuk mencuri? Jadi dia yang mukul dirinya sendiri. Kenapa? Ya sudah otomatis. Kalau ngambil bahannya orang itu dipukul kalau di Indonesia, betul ya? Iya. Kalau di Thailand itu mencuri di pasar, ditangkap, diikat di tiang listrik. Ibu-ibu ini mukul pakai sapu. Itu beneran.
Nanti kenapa ibu-ibu yang mukul? Biar nggak mati. Bapak-bapak yang mukul mati, bapak ibu ya. Iya. Orang yang kerja baik-baik, lalu nyuri uang perusahaan, dipecat secara tidak hormat masuk koran. Siapa yang sebenarnya menjatuhkan dirinya? Diri sendiri. Perusahaan itu kan sistem, betul ya? Gak ada yang salah. HRD, enggak. HRD ada, itu SOP. HRD ada SOP, dia hanya bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya. Itu adalah sistem. Jadi sebenarnya yang menjatuhkan dirinya sendiri adalah dirinya sendiri. Apalagi kalau kita mengerti hukum karma. Sekarang kita mengerti hukum karma. Ini kalian bukan kamu. Bodoh nggak Bapak Ibu? Bodoh. Itu sama dengan mukul diri sendiri. Kalau orang mengerti dharma, nggak ada yang lihat, nggak. Kenapa? Ngapain saya bodoh? Kalau Bapak Ibu kesal sama orang, rusakin aja mobilnya. Bodoh nggak? Bodoh. Bodoh sekali. Kenapa? Jangan sekarang ada CCTV, mampus ya. Nggak usah cerita karma dulu ya. Karma nomor 2 lah. CCTV dulu. Habis reputasi seumur hidup. Ada nggak kemarin orang naik Mercedes-Benz nyulik coklat? Habis nggak reputasinya? Karena coklat 15.000 coba. Nggak tahu harganya berapa, saya lebih kurang. Karena coklat beberapa belas ribu, habis reputasi. Bodoh atau pinter Bapak Ibu? Bodoh. Jadi Bapak Ibu Saudara, hukum karma itu seperti CCTV, ada di mana-mana. Saya nonton video lucu, nggak tahu beneran atau acting, nggak tahu. Ada pencopet mau nyuri dompetnya orang, sudah aku ada CCTV. Dia minta maaf sama CCTV. Ya, karena nonton ya, nggak tahu acting atau enggak, mana CCTV kita Bapak Ibu ke situ ya. Maaf. Terus dompetnya dia lempar ke lantai, panggil orang. Thank you. Tapi CCTV itu jangan sekarang. Sedangkan Sang Buddha memberitahu kita ada yang namanya hukum karma. Kayak ada yang kurang nih. Apa ya? Oh, bikin good day cappuccino aja. Foamnya creamy, tebal. Choco granulnya nikmat. Buat ngonten bareng teman sampai tanding mini soccer, cocok banget. Dingin atau panas, manisnya pas, serunya gak ada batas. Bikin tiap momen lo makin asik bareng Good Day Cappuccino. Enaknya bikin good day. Lebih mengerikan dari CCTV. Ya, jadi kalau Bapak Ibu kesel sama orang, benci sama orang, ini yang paling penting, jadi ini yang saya sampaikan. Ingat caranya minta suka. Janganlah karena marah dan benci mengharapkan orang lain celaka. Marah boleh, curhat ke keluarga, curhat ke teman baik, tapi jangan mencelakakan orang. Ya, karena kalau kita begitu mencelakakan orang, kita orang alhamdulillah sungguh kemana sendiri. Sebodoh itulah kita. Ya, ingat baik-baik Bapak Ibu, kita jadi orang pintar. Kita jadi orang pintar. Saya tidak bisa menceritakan lebih banyak. Panjang bisa saya cari ceritanya. Orang yang hancur karena berbuat jahat. Yang paling bagus kemarin namanya Yuri. Ya, namanya Yuri, depannya saya lupa. Saya harus baca lagi. Aduh sayang, sudah tidak ada besok. Ya, kalau ada besok tak cariin cerita. Sangat bagus ya. Namanya Yuri, apa ya, orang Rusia Bapak Ibu. Dia mengganggu seorang biasa. Siapa yang pernah dengar ceritanya? Gak ada ya? Baik.
Dia mengganggu seorang biasa, Bapak Ibu. Saya ceritain di Sydney, cari rekamannya adalah apa namanya? IDS, Indonesia Buddhist Society. Ya, Bapak Ibu Saudara, tapi nanti saya akan ceramah ceritain lagi di hal lain. Jadi nanti akan ada rekamannya. Ya. Bapak Ibu Saudara, Yurin dia bawa bodyguard entah 4 orang, entah 6 orang. Dia ketemu satu orang biasa. Nah, katanya tidak saya ceritain, malah saya ceritain. Tapi ini yang nggak lengkap penuh ya, seingat saya aja. Jadi nama-namanya apa nggak pas. Lanjut Bapak Ibu ya. Nah, pria ini ketemu orang biasa sama supirnya. Dia bawa bodyguard 6 orang. Orang bawa bodyguard 6 orang, orang besar nggak Bapak Ibu? 1 aja orang besar, 6 Bapak Ibu. Dan dia siapa? Dia adalah direktur muda, ya dia mewarisi warisan keluarga. Dia direktur muda untuk 6 bank di Rusia. 6. Ayahnya adalah pensiunan ketua intelijen. Kalau di Indonesia BIN, Badan Intelijen Negara. Dan ketika ayahnya berkuasa, ayahnya mencari segenap koneksi. Sampai hari ini dia bisa sekaya itu dengan perusahaan 6 bank. Berarti selama dia berkuasa, semua orang yang penting di negara itu udah jadi kawannya. Harusnya tidak ada satu manusia pun di Rusia yang bisa menyentuh dia. Betul ya? Orang sekuat ini loh, harusnya udah nggak ada yang bisa melawan dia. Ini kisah nyata Bapak Ibu ya, nggak fiksi ya. Silakan cari nanti di Google. Namanya Yuri. Orang biasa ini Bapak Ibu hampir senggolan mobil dengan dia nggak senang, dia minta bodyguardnya hancurin orang itu. Untung orangnya nggak mau keluar, diam aja di dalam mobil, mobilnya dihantam pakai, orangnya akhirnya diseret keluar, tapi terpukul tidak terlalu parah, karena selama pemukulan dia sembunyi di mobil, akhirnya dia diseret. Saya lupa yang terpukul itu orang ini yang belum saya sebutkan atau supirnya. Tapi intinya mobilnya hancur dan ada yang luka-luka. Bapak Ibu Saudara, selang tidak lebih dari 1 jam, mobilnya Yuri ini di pertengahan jalan disekap 3 mobil pasukan khusus. Di tengah jalan angkut. Lalu dia ngomong, kamu nggak tahu saya siapa? Langsung dipukul Bapak Ibu. Kamu tidak punya hak bicara. Diborgol, langsung masuk penjara. Masuk penjaranya di mana? Nusa Kambangan di Rusia. Nggak tahu namanya apa ya. Nusa Kambangan di Rusia. Atau penjara paling seram di sana. Kan nggak masuk akal loh. Belum disidang, masuk sudah langsung yang paling dalam. Tapi disidang juga. Terjadilah persidangan pertama, kalah semua dia Bapak Ibu, nggak bisa menang. Lalu dia rekrut pengacara terbaik di negara itu naik banding. Lalu dia minta disiapkan uang berkoper-koper, itu jaksa dan semua orang pengadilan, bahkan orang penjara, semua mau disogok. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Nggak ada orang yang menerima uangnya. Semua pengacara yang dia rekrut mundur. Hukuman pertama dia 3,5 tahun. Naik banding Bapak Ibu 4,5 tahun. Aqua yang 100% murni mengandung mineral alami yang dibutuhkan oleh tubuh. Masih tidak puas, naik banding lagi. Kali ketiga dia naik banding, ke-6 banknya itu dikasuskan pencucian uang, ambruk semua, banknya ambruk semua. Naik banding yang terakhir kali ini kalah lagi, masuk penjara 8 tahun. Dari seantero masyarakat Rusia, siapa yang dia sentrol? Di seantero masyarakat Rusia itu
Tahu Megawati siapa? Menantunya Vladimir Putin. Siapa? Menantunya Vladimir Putin. Siapa itu nanti? Presiden Rusia. Sudah berapa tahun dia menjabat Bapak Ibu? Cek Google ya. Mungkin ada 20 tahun loh ya. Ya, sepertinya Vladimir Putin dan Xi Jinping tidak turun-turun. Ya, karena di sistem mereka nggak ada masa jabatan, nggak ada batas. Selama terpilih lagi ya naik lagi. Dan kenyataannya ya negara mereka bagus-bagus saja. Ya, sistemnya negara. Pertanyaan saya, kita nggak usah cerita Rusia, Pekalongan aja. Kesempatan kita ketemu anaknya, menantunya presiden itu berapa persen coba? Anggaplah menantunya presiden tinggal di Pekalongan. Kan nggak mungkin ketemu loh. Nggak mungkin lah ketemu. Ketemu yang lain. Namanya jackpot. Jackpot kesialan. Dan dia berpikir, kenapa dia berani hancurin orang itu? Bapak Ibu tahu kenapa? Karena orang yang tidak bawa bodyguard. Dan dia berpikir, di negara ini orang yang tidak bawa bodyguard tidak mungkin menang lawan saya. Ngerti nggak maksudnya? Kalau anaknya menteri bawa bodyguard kan? Ya minimal 1 atau 2, betul ya? Jadi kalau orang bawa bodyguard walaupun 1 walaupun 2, mungkin dia nggak mau separah itu. Tapi ini orang cuma bawa supir, dia bawa bodyguard 6. Di Indonesia aja saya nggak pernah ketemu umat bawa bodyguard 6. Benar? Kalau 2 pernah, benar? Kalau 2 pernah, umat juga datang ke wihara menduk, kemudian ya, berstatus lagi. Statusnya apa? Dia tidak boleh tahu. Ada rekaman. Hati-hati ada rekaman. Tapi 2 yang jaga orang ini, umat juga kita sendiri. Yang 2 ini berstatus. Anda ngerti lah kata berstatus ya. Ada rekaman. Jadi Bapak Ibu, dia 2. Iya. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya ingat kata-kata bagi Panyawaru. Beliau selalu mengatakan, janganlah meremehkan kebaikan walaupun kecil. Janganlah meremehkan kebaikan walaupun kecil. Itu kalimat favorit bagi Panyawaru. Malam hari ini saya tambahkan, jangan meremehkan kejahatan walaupun kecil. 6 bank itu bisa habis semua. Cari ceritanya ya, seru. Namanya Yuri, kisah nyata. Itu nomor 66 Bapak Ibu ya. Orang bodoh yang dangkal pengetahuannya memperlakukan diri sendiri seperti musuh. Ia melakukan perbuatan jahat yang akan menghasilkan buah yang pahit. 4 terakhir Bapak Ibu ya. 4 terakhir. Sepertinya malam ini tidak perlu tanya jawab ya. Jadi kita belajar sampai habis. Ya sudah cukup. Lanjut. 73. Ini bukan untuk Bapak Ibu. Ini numpang ke kamar. Biar yang lain dengar. Entah apa, semoga ada yang tergugah. Nomor 73. Seorang biku yang bodoh menginginkan ketenaran yang keliru, ingin menonjol di antara para biku, ingin berkuasa dalam wihara-wihara, dan ingin dihormati oleh semua keluarga. Dhammapada 73, Sang Buddha menyebut biku yang bodoh. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan kemarin, Bapak Ibu pilih guru yang baik. Memilih guru itu tidak salah, karena hari ini kita dapat nomor 73. Ada biku yang bodoh. Ya, kenapa?
ternyata biku ini bodoh, mau ketenaran, mau menonjol di antara para biku lain, mau berkuasa di wihara-wihara, ingin dihormati semua keluarga. Ini kebodohan bagi seorang biku, numpang rekaman, ya. Karena bapak ibu bukan biku. Entah kapan ada sama yang mendengar ini, dia ingat ini, saya tidak boleh haus pada ketenaran, tidak haus untuk menonjol di antara para biku, tidak berpikiran untuk berkuasa di dalam wihara, tidak ingin dihormati oleh semua keluarga. Tapi saya tambahkannya, ini rekaman, rekaman. Tidak ingin berkuasa di dalam wihara-wihara. Jadi tugas biku yang baik apa? Berpikir memberi manfaat untuk wihara-wihara. Betul Bapak Ibu? Ya, memberi manfaat, bukan berpikir ingin berkuasa. Sama sekali bukan. Ingin menonjol di antara para biku sangat keliru. Kalau dirinya pintar, apa yang dia lakukan? Membimbing teman-temannya, ya, ilmu dibagi, membimbing teman-temannya. Ingin dihormati oleh semua keluarga. Jawabannya, dihormati itu adalah efek samping. Efek samping dari apa? Dari dana sila sama dipanya yang telah dikerjakan dengan baik. Betul Bapak Ibu? Ya, para ibu kan juga berdana. Berdana apa? Berdana dharma. Merawat sila yaitu winaya. Menjaga ketenangan, jauh dari dosa loba-loba. Meningkatkan kebijaksanaan. Umat menjadi respect, itu efek samping. Ya, nggak usah dipikirkan. Ini untuk para biku, ya, di rekaman ini, atau calon biku para samara, ya, bukan untuk Bapak Ibu numpang rekaman toh. Tapi saya teringat satu cerita. Bapak Ibu Saudara, suatu ketika ada seorang biku di Thailand, sangat terkenal, namanya Bante Buddha Dasa. Beliau bahkan mendapatkan gelar dari PBB, mendapatkan penghargaan dari PBB. Sudah meninggalnya. Satu ketika beliau menerima gelar doktor dari universitas. Di Indonesia juga ada biku yang mendapatkan gelar doktor. Salah satunya Bante Panewal, HC. Kalau Bapak Ibu ketemu dokter ada HC, itu doktor pemberian, gak usah sekolah. HC, honoris causa, ya. Bapak Ibu Saudara, Bante Buddha Dasa mendapatkan doktor HC yang ke-8. Yang ke-8. Lalu beliau memberikan speech pidato pakai bahasa Thai. Bapak Ibu mau bahasa Thai atau bahasa Indonesia? Lalu beliaunya ngasih anusasana atau speech begitu ya. Beliau bilang begini, orangnya sangat belak-belakan. Beliau orang Tionghoa Thailand, ya, orang Tionghoa Thailand. Kalau tidak salah beliau berdakwah kuning, tapi Anda boleh cek di Google ya. Jadi beliau dalam speech beliau bilang begini. Terima kasih sudah memberi saya gelar doktor ini. Terima kasih karena saya butuh ini. Beliau bilang begini. Karena saya butuh ini. Supaya apa? Supaya mahasiswa-mahasiswa yang di depan ini semua mau dengerin saya. Ya, artinya beliau mendapatkan status itu bukan untuk ego, tapi untuk manfaat. Kalau umat menghormati beliau, ajaran beliau itu bisa beliau sampaikan. Jadi Bapak Ibu Saudara,
Pilihlah guru yang cocok di hati Bapak Ibu. Saran saya bante-bante yang sudah sepuh-sepuh, ya, jangan bante-bante yang masih muda. Bante-bante yang masih muda biar terfermentasi dulu, biar jadi tua dulu. Bapak Ibu pilih bante-bante yang tua, ya, asam garam sudah banyak, sudah tidak goyah, gitu ya. Anda pilih, Anda senang, ikuti ajaran beliau. Kalau yang masih muda gimana? Berarti anggap aja sahabat dhamma, ya, anggap aja sahabat dhamma. Lanjut. 76, panjang sekali ini. Sudah ada beberapa yang ngantuk Bapak Ibu ya. Semakin Anda ngantuk, semakin panjang malam terasa. Syair gak mampu. Malam terasa panjang bagi orang yang Seandainya seseorang bertemu orang yang bijaksana, ini bagus, ini bagus. Apa itu hafal ya? 76. Seandainya seseorang bertemu orang yang bijaksana, yang mau menunjukkan dan memberitahukan kesalahan-kesalahan, seperti orang yang menunjukkan harta karun, hendaklah ia bergaul dengan orang bijaksana itu. Sungguh baik dan tidak tercela bergaul dengan orang yang bijaksana. Jadi kalau Bapak Ibu ada orang bijaksana memberitahu kekurangan kita, berbahagialah ya, karena ada orang yang mengingatkan kita. Kita punya kesempatan untuk berubah. 77. Biarlah ia memberi nasihat, petunjuk, dan melarang apa yang tidak baik. Orang bijaksana akan dicintai oleh orang baik dan dijauhi oleh orang jahat. Ini Sang Buddha mengingatkan ini ya, orang bijaksana pun ada haternya, ya. Tinggal satu, nomor 80. Mau pulang jam berapa Bapak Ibu? Jam 9, 15 menit lagi. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Bagus, ya, cepat pulang ya. Tidak ada yang nanya? Baik, tidak ada yang nanya, saya tutup syair ke-80 ya. Ini sangat bagus ya. Makanya menjadi penutupan syair kita. Dhammapada 80. Pembuat saluran air mengalirkan air, tukang panah meneruskan anak panah, tukang kayu melengkungkan kayu, orang bijaksana mengendalikan dirinya. Syair ke-80 Dhammapada. Bapak Ibu Saudara, mari saya ajak Bapak Ibu Saudara jadi orang bijaksana. Perjalanannya panjang, tidak segampang itu, tapi hadiahnya besar ya. Menutup ceramah Dhamma malam ini, saya ceritakan satu kisah nyata. Sudah saya ceritakan ke beberapa wihara. Hari ini saya ceritakan di sini ya. Bapak Ibu Saudara, saya tidak seberuntung yang Bapak Ibu pikirkan. Saya terlahir pemarah ya. Kemarin kita bahas pas makannya. Kalau Anda terlahir sabar berarti beruntung. Terlahir senang berbuat baik berarti beruntung. Saya ada beruntungnya. Saya sangat senang berbuat baik dari dulu. Persis seperti mama saya. Mama saya itu saking baik, orang gila ngumpul di rumah kami. Orang sakit jiwa beneran. Zaman dulu ya, waktu saya masih kecil, penghulu selalu parkirnya di depan rumah. Istirahat, cuci
cuci badan, ada selang di depan, ada airnya. Lalu mereka mau jam berapa dulu saya tidak ngerti. Sekarang saya jadi ngerti. Bagaimana kenapa semuanya ngumpul di rumah kami. Mama saya benar baik. Sekarang saya baru ngerti. Karena dulu masih anak muda dan lagi. Jam berapa saja mama saya itu bisa diteriakin pemulung. Nyonya, nyonya. Mama saya keluar minta air, betul? Mama saya tawarin air satu ceret. Mereka minum tidak pakai gas. Kasih temannya. Sekarang saya baru sadar. Mama saya sering loh, dia lagi tidur loh Bapak Ibu. Bangun loh dia. Gak marah loh dia. Bawa air. Orang sakit jiwa datang Bapak Ibu. Dapat duit, dapat kue, ngumpul semua di rumah kami. Lalu pernah orang gilanya saking seneng sama mama saya. Nyonya, kan kita akrab ya. Itu karena kita sama-sama gila. Gitu. Beneran. Lalu mama saya dengan baik hatinya bilang, iya kita sama-sama gila. Saya sering dulu gangguin mama saya, entah apa jodohnya mama ini. Orang sakit jiwa di sekitar rumahnya ngumpul di tempat sana. Ada orang sakit jiwa lucu Bapak. Ini beneran, udah gak ketemu sekarang. Setiap hari datang ke rumah kami. Setiap hari. Ini saya belum jadi biku ya. Papa saya kasih gopek 500 rupiah setiap hari. Kalau datang gopek, minta gopek. Gopek banyak enggak Bapak Ibu? Bagi orang sakit jiwa itu banyak. Kenapa? Dia bisa beli nasi. Dia orang gila. Dia datang ke rumah makan pakai gopek itu apa aja bisa beli. Percaya enggak? Ya, iya. Nasi padang beli gopek. Dikasih enggak dia nasi padang? Kasih. Dan saya nggak tahu kalau di Pekalongan, kalau penjual makanan di Medan itu hampir semuanya baik. Mau suku apa aja semuanya baik. Ya, saya masih percaya kalau Anda datang ke kota Medan beneran lapar, masuk ke rumah makan bilang beneran saya nggak ada uang, boleh nggak makan dulu? Kapan-kapan saya ganti, dikasih makan. Ini kepercayaan saya. Jadi orang sakit jiwa gopek, dapat nasi. Dia pengen makan apa coba? Mie pangsit, gopek kasih. Kalau nggak mau dikasih gimana? Duduk dia di sana. Nah, yang punya rumah makan gelisah juga. Bapak Ibu mau makan mie pangsit, nampak ada orang sakit jiwa di depan, balik nggak Bapak Ibu? Balik. Ini gopek. Lalu Bapak Ibu Saudara, pernah bapak saya nggak sediain gopek, datang dia minta gopek, kasih 1.000, ngamuk dia Bapak Ibu. Nggak mau dia 1.000, maunya gopek. Sakit jiwa betulan. Sudah teruji dia. Lama loh di dekat rumah kami. Lama loh itu. Ya, saya dengar sudah meninggal. Atau mungkin sudah lari entah kemana. Bapak Ibu Saudara, saya berjadi cerita ini. Apa backgroundnya saya jadi cerita ini? Oh, cerita. Jadi orang bijaksana Bapak Ibu ya. Ya baik. Jadi saya cerita, saya lahir kurang beruntung. Saya pemarah, dan pemarah. Dulu ngobrol dengan orang tuanya ya bisa bergaduh, nggak sampai bisa bergaduh. Lalu saya belajar agama. Senang baca buku Acandra, buku Acanca, terbitan, buku-buku terbitan Edi Pasiko, banyak yang saya baca. Pergi ke wihara makan pagi, nyari perpustakaan, pinjam buku, bawa pulang ya. ITBC di Kota Medan ada ITBC ya. Indonesia Theravada Budi Center. Cari buku di sana, sering ada buku gratis, ambil baca. Ke Gramedia, buku yang bayar, beli. Bahkan karena teman saya tahu saya suka baca buku Dharma, ulang tahun saya dikasih buku Dharma 1,5 tahun. Sampai ketika
Pagi-pagi Bapak Ibu, saya sudah kemejaan mau pergi ke kampus. Biasanya saya kuliah malam. Saya kuliah malam, pagi kerja, malam kuliah. Saya sangat suka bekerja, workaholic, senang, memang senang, ya memang sangat senang. Nah, jadi waktu itu saya dapat kelas pagi, biasanya karena ada kelas yang ketinggalan atau apa saya lupa. Udah kemejaan, udah rapi semua Bapak Ibu. Lewatlah saya, naik motor, pakai helm, jalan. Di Kota Medan ada kebiasaan warga senang nyiram air paret ke jalan. Di Pekalongan ada nggak? Ada juga ya. Jadi pagi-pagi Bapak Ibu Saudara, saya naik motor, ada penjual warung kopi, dia lagi nyiram air paret, disiram ke jalan. Ya, untuk apa kalau ada yang penasaran? Supaya debu tidak terbang Bapak Ibu. Ya, tapi itu nggak pinter Bapak Ibu. Sekarang yang terbang apa? Bakteri dan virus kuman. Ya, saya mending milih debu daripada bakteri virus kuman. Ya, tapi ya sudahlah. Bapak Ibu Saudara, saya lewat Bapak Ibu, ibu atau bapaknya sepertinya ya dengan penuh semangat dia siram. Saya lewat Bapak Ibu, kena saya semua. Satu badan loh, airnya hitam loh. Yang kental-kental itu beneran. Untung saya pakai helm. Kalau nggak untung saya pakai helm. Ada half face tapi saya tutup gitu. Ya, kalau nggak bisa tak ceritain rasanya. Tapi karena saya nggak makan, saya nggak tahu rasanya. Ya. Jadi jelas kena semua. Karena kecepatan saya cukup tinggi, warungnya di sini, saya udah lewat. Lalu saya balik. Ya. Begitu saya balik Bapak Ibu, suami istri berdua langsung lari ke depan. Bang, maaf. Beneran, anjali mereka Bapak Ibu. Bukan Buddhis mereka, dan belum masa Covid. Ya, kalau masa Covid orang kan pinter anjali. Jadi itu udah kayak gestur yang kayak maaf, beneran maaf, semaaf-maafnya. Udah anjali mereka. Bang, maaf. Saya balik Bapak Ibu. Balik, jalan. Tepat di sebelah mereka, saya klakson Bapak Ibu. Tin, kasih tangan. Cuma nggak ada suaranya. Kalau ada suaranya, tin, orang popo. Gitu ya. Iya. Tin. Anda tahu nggak, suami istri itu wajahnya itu bengong, bingung, diem. Karena mereka udah siap-siap mau dimarahin. Dan kalau di Kota Medan itu di jalanan itu bahasa kasar sekali loh Bapak Ibu. Kebun binatang keluar loh Bapak Ibu. Saya nggak tahu loh kalau di Pekalongan. Kami sudah terbiasa beneran. Kadang mau senggol nggak sengaja nggak kena. Duar sudah keluar kebun binatang. Saya nggak enak kalau saya keluarkan. Ada rekaman TikToknya ini. Jejak digital. Oh di Medan bahasanya kasar Bapak Ibu. Duar keluar. Kita sudah terbiasa, ya, sudah terbiasa. Saya sudah siap-siap. Ternyata tidak ada kebun binatang yang keluar Bapak Ibu. Tin, orang. Suami istri bingung. Bapak Ibu tahu, saya bingung. Iya, saya naik motor terus pulang begitu ya. Kok saya tidak marah ya? Benar kan saya bingung. Lalu saya mikir, apa yang membuat saya nggak marah? Tapi sebenarnya saya nggak tahu kenapa saya nggak marah. Karena kan yang namanya respon itu kan cepat sekali, betul ya? Kenapa badan saya memutuskan tidak marah? Tapi setelah saya renungkan berulang-ulang sebelum pulang sampai ke rumah, kesimpulan yang saya buat adalah karena saya memahami mereka tidak sengaja. Karena dalam hukum karma itu yang menentukan karma itu terjadi adalah cetana, niat kesengajaan. Ya, jadi konsep dharma itu sudah melebur di diri saya
1,5 tahun belajar buku Dharma. Jadi saya mungkin respon tidak marah itu karena benar-benar tahu orang itu tidak sengaja. Sampai sekarang Bapak Ibu, kalau orang sama sekali tidak sengaja, saya sama sekali nggak ada kesalnya. Sama sekali nggak ada kesalnya. Tapi kalau orangnya sengaja, bisa muncul kesal yang terus akan langsung saya redam, ya toh? Tapi kalau orang tidak sengaja, saya tidak pernah kesal. Bapak Ibu Saudara, itu kesimpulan saya. Terus pulang Bapak Ibu, manggil orang tua, Pak, Ma, gitu ya. Bapak saya keluar. Lu cumi lu aku aneh-aneh. Lah nggak bisa Jawa, bapak saya bahasa Jawa, boten mangertos, ya. Ngertinya kok yen. Kenapa kamu kenapa gitu? Saya dengan tenang aja, terkena siram air karet. Nah, itu bahasa Medan gak ada imbuhannya. Kalau orang Medan ngomong, orang Melayu itu gak ada imbuhannya, itu khas Pekanbaru, Medan. Kena siram air karet tuh. Terus gimana? Papa saya panik Bapak Ibu. Terus gimana gitu? Ya mandi. Ya mandi. Papa saya bengong tuh dan kena siram air karet. Slow, yang gak marah, kayak aneh gitu Bapak Ibu. Beneran? Jangankan papa saya bingung, saya juga bingung. Yang nyiram air karet juga bingung, semua bingung. Jadi semua tokoh di cerita ini bingung semua. Ya. Terus saya mandi Bapak Ibu, mandi, ganti pakaian, lanjut pergi ke kuliah. Tidak terlambat. Kalau saya berantem dulu tadi sama bapaknya, terlambat nggak saya? Terlambat. Oleh karena itu Bapak Ibu jangan percaya namanya hari sial. Jangan. Nggak ada yang namanya hari sial. Kalau sial sekali ya udah. Ya, hari sial itu kita yang buat. Hari itu tidak menjadi hari sial saya. Paginya saya sial, tersiram air karet. Ada air karet. Ya, udah. Ke sekolah lancar, kerjaan lancar, semua oke. Tapi saya yakin, kalau tadi saya berantem sama bapaknya, bisa aja saya ditonjok misalkan, atau udahlah nggak ada yang tonjok-tonjokan. Tapi saya yakin, pulang ganti baju pergi kuliah lagi telat saya Bapak Ibu. Dan dulu tempat saya kuliah telat 15 menit absen. Mau duduk silahkan, tapi absen. Absen 4 kali gagal mata kuliah itu. Ya toh? Lalu saya mau jualan. Berhasil nggak kalau jualan pikirannya kacau? Ya nggak berhasil. Itu jadi hari yang sial. Bapak Ibu, tidak ada hari sial. Sial hanya sekali. Ya. Kalau Bapak Ibu kena sial, cari tempat berbuat kebajikan. Berbuat kebajikan, udah tidak ada hari sial. Itu ilmunya ya. Nggak bisa apa? Nggak ada yang bisa saya tempat berbuat kebajikan. Baca Parita, Abhaya Parita, ya, download baca Abhaya Parita. Semoga segala hal-hal buruk yang tidak dikehendaki sirna adanya dengan kekuatan Buddha dan Sangha. Lanjut berkehidupan. Anumodana Bapak Ibu, pas jam 9 lebih semenit, ya. Bapak Ibu sudah belajar sangat banyak yang pada cerita-cerita supaya Bapak Ibu semangat. Semoga Bapak Ibu terinspirasi. Sampai jumpa dalam kita. Semoga semua makhluk hidup